Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pinpuriski Rada Putri dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Baik, dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi ini, di video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi. Langsung saja masuk kepada materinya. Ya. Oke, prinsip dasar dari ekonomi. Jadi kalau teman-teman belum tahu, prinsip dasar dari ekonomi itu adalah maximize output, minimize input, ya. Mendapatkan output yang sebesar-besarnya dengan input yang sekecil-kecilnya. Itu adalah prinsip dasar ekonomi. Jadi kalau dalam kaitannya dengan permintaan dan faktor produksi, maka memenuhi permintaan yang tidak terbatas sementara faktor produksi yang tersedia terbatas adanya. Jadi manusia itu atau orang-orang itu sangat konsumtif dan permintaannya tidak terbatas, tetapi faktor produksi untuk bisa memenuhi permintaan dari orang-orang tersebut itu yang terbatas, ya. Kemudian, ada 3 istilah di sini. Prinsip dasar ekonomi ada permintaan atau demand, produksi atau supply atau penawaran, ya. Kemudian pertukaran atau market atau pasar. Jadi permintaan demand, produksi atau penawaran itu supply, pertukaran market atau pasar. Ya. Prinsip dasar ekonomi adalah patokan perilaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi tersebut dalam mengambil keputusan. Ini secara teori. Nah, menurut Gregory Mankiw mengidentifikasi 10 prinsip ekonomi yang dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama, yaitu bagaimana masyarakat mengambil keputusan. Ya, ini kaitannya dengan bagaimana orang atau masyarakat itu menghadapi masalah trade-off. Ya. Kemudian biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Orang rasional berpikir secara bertahap dan kita berkreasi terhadap insentif. Next. 10 prinsip ekonomi. Yang kedua yaitu bagaimana orang-orang berinteraksi. Perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Pasar biasanya sebagai tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pemerintah dapat memperbaiki hasil-hasil mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga, bagaimana perekonomian secara utuh bekerja. Yang pertama, standar hidup suatu negara tergantung tingkat produksi negara itu. Harga meningkat jika pemerintah mencetak uang yang terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Ya. Oke, agendanya di sini ada mekanisme pasar, permintaan barang dan jasa, penawaran barang dan jasa, serta keseimbangan pasar. Oke, di sini ada the market economy. Di sini yang perlu diperhatikan adalah adanya perusahaan atau firms, kemudian adanya household atau rumah tangga, kemudian ini ada output dari produk yang ada di pasar, ya berupa barang atau jasa, kemudian di sini input dari pasar berupa tenaga kerja, modal, dan lahan, ya. Jadi di sini bisa dibaca seperti ini. Perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa. Ini kita bahas yang warna merah dan biru dulu ya. Perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa yang merupakan penawaran atau produksi dari sebuah perusahaan berupa supply, ya, yang dipasarkan di marketnya atau di pasarnya berupa barang dan jasa dan merupakan permintaan dari rumah tangga. Kemudian rumah tangga ini di dalamnya terdapat penawaran berupa apakah modal, apakah lahan maupun sumber daya manusia, gampangnya tenaga kerja aja ya, sumber daya manusia. Kemudian yang merupakan 3 hal ini merupakan permintaan dari perusahaan. Jadi yang warna merah dan biru ini adalah seperti siklus supply dan demand dari alur barangnya gitu ya. Jadi kalau dari perusahaan ke rumah tangga itu bentuknya barang dan jasa, dari rumah tangga ke perusahaan bentuknya sumber daya manusia, modal, maupun lahan. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang warna hijau. Yang warna hijau ini adalah alur uangnya. Jadi, ketika rumah tangga ini membeli barang dan jasa yang ada di pasar, maka dia akan melakukan pembayaran kepada perusahaan. Dan perusahaan juga akan melakukan pembayaran berupa gaji
ataupun biaya penyewaan, ataupun kalau modal dia berarti seperti apa namanya ya, persentase untuk pemegang saham gitu ya, atau kaitannya dengan investasi ya. Jadi perusahaan akan membayarkan kewajibannya terhadap, gampangnya kita ngomongin ini aja deh, sumber daya manusia ya. Kita ngomongin karyawan. Jadi membayar gaji kepada karyawan yang merupakan bagian dari rumah tangga. Jadi seperti itu bergeraknya perekonomian dimanapun di dunia ini. Next, nah ini masih sama seperti yang tadi, interaksi kegiatan ekonomi dan perekonomian. Jadi sama, ini kaitannya dengan perusahaan, rumah tangga, pasar barang dan jasa, serta pasar tenaga kerja. Jadi ketika perusahaan memiliki harga untuk barang dan jasa, kemudian permintaan barang dan jasa ada di rumah tangga, maka mereka akan ketemu di namanya pasar barang dan jasa. Kemudian perusahaan juga membutuhkan tenaga kerja dan rumah tangga akan memberikan penawaran tenaga kerja dan mereka akan bertemu di dalam pasar tenaga kerja. Di masing-masing pasar ini, baik pasar barang dan jasa maupun pasar tenaga kerja, akan ada supply dan demand atau penawaran dan permintaan. Yang nanti akan ketemu titik temunya, di situ mereka akan melakukan deal untuk transaksi begitu ya. Next, mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah proses penentuan harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Permintaan sendiri adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Ya, hukum permintaan. Kalau hukum permintaan ini biasanya hubungannya ceteris paribus. Jadi makin rendah harga dari suatu barang, maka permintaannya akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi harga dari suatu barang, maka permintaannya akan semakin sedikit. Jadi dia bertolak belakang. Ya, bukan timbal balik. Saling tidak searah tapi bertolak belakang. Kalau misalnya permintaannya banyak, maka kalau harganya rendah, permintaannya banyak. Kalau harganya tinggi, permintaannya sedikit. Gitu ya. Ini kurva permintaannya. Jika P1 meningkat ke P2, maka demand-nya Q1 menurun ke Q2. Ya, ada pergeseran di sini. Ya, P-nya meningkat, Q-nya menurun, P-nya menurun, Q-nya meningkat. Q di sini quantity, kuantitas, P-nya price, ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang atau jasa adalah yang pertama harga barang jasa tersebut, yang kedua harga barang jasa lainnya yang bisa menggantikan ya. Kemudian tingkat pendapatan seseorang, kemudian selera, ya, kemudian kebutuhan dari orang tersebut, gitu ya. Satu lagi, tren juga bisa mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Kemudian penawaran, supply, adalah jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Kalau tadi permintaan kita berpikir sebagai konsumen, kalau penawaran kita berpikir sebagai produsen. Berapa banyak sih yang akan ditawarkan sebagai seorang produsen untuk menjual barang dan jasanya di pasar gitu. Ya, hukum penawaran, kalau tadi hukum permintaan dia saling bertolak belakang gitu ya, kalau hukum penawaran dia searah ya. Jadi semakin rendah harga suatu barang maka semakin sedikit penawarannya, tetapi kalau semakin tinggi harga suatu barang maka semakin banyak penawarannya. Kurva penawaran ya, ketika P-nya naik maka Q-nya naik, ketika P-nya turun maka Q-nya turun. Ya, P1 kemudian dia meningkat harganya, maka kuantitas 1 akan meningkat juga ke Q2. Tuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa, yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain, harga input produksi, modal, teknologi, harapan masa mendatang, serta jumlah penduduk dan sebagainya. Oke, keseimbangan pasar. Jadi ada titik di mana ketika demand dan supply itu merupakan kekuatan pasar yang dapat membentuk harga dalam pasar bersaing. Jadi harga pasar yang stabil itu dibentuk dari demand dan supply yang seimbang. Pasar akan mengalami keseimbangan atau equilibrium jika kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Dan tidak ada kekuatan internal yang menyebabkan perubahan. Jadi ketika supply yang diberikan itu sama dengan permintaan yang diharapkan. Jadi perusahaan memberikan penawaran barang sebanyak 100, ternyata yang minta juga 100, maka dia akan bertemu di titik keseimbangan pasar.
Ya, ini harga keseimbangan terbentuk saat terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli pada tingkat jumlah barang tertentu. Ya, ketika P dan Q-nya bertemu di satu titik tertentu, maka demand dan supply-nya juga akan bertemu di satu titik yang sama. Ya, harga permintaan sama dengan harga penawaran, kemudian kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Ini ada contoh keseimbangannya, ada rumusnya. Di sini quantity demand-nya 100 min 5P, quantity supply-nya 15P. Cari harga dan kuantitas barang dalam keadaan keseimbangan pasar. Ya, gimana caranya supaya QD ini sama dengan QS? Ya udah kita masukkan aja apa apa namanya rumus persamaannya. QD sama dengan QS. 100 min 5P sama dengan 15P. Jadi 100P jadi 100 sama dengan 20P 15 plus 5 ya. Jadi 20P. Jadi P sama dengan 100 dibagi 20, yaitu Rp5. Jadi Q-nya adalah, atau kuantitinya adalah 15 dikali 5, yaitu 75 unit. Jadi satu barang itu seharga Rp5 dan kuantitinya sebanyak 75 unit. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada saat harga barang itu Rp5 dan kuantitasnya sebanyak 75 unit. Gitu. Oke. Kemudian, nah ini ada soal nih, contoh keseimbangan. Kemudian apa yang akan terjadi jika harga di pasar adalah P sama dengan 2 dan P sama dengan 8. Coba kerjakan sebagai tugas sesuai dengan rumus yang tadi di atas. Nanti silakan dikerjakan di UML Apps. Dan kemudian nanti akan ada tugas yang kedua. Ini juga bisa dikerjakan sesuai dengan contohnya tugas 1 tadi. Ya, baik, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya, ini akan dibahas berikutnya lagi. Kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan mekanisme pasar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan silakan bertanya. Kalau untuk bertanya bisa di komen maupun di WhatsApp grup. Ya. Terima kasih. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.